selamat pagi. Sekarang di Norwegia pagi, kita lagi bikin sarapan. Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Ini aku lagi motongin ketimun. Aku potong tipis-tipis seperti ini. Mari kita mulai membungkus buat bekal makan siang. Ini salmon yang sudah diasap-asapin. Ini krim. Seperti ini krimnya. Selanjutnya kita ambil kulitnya. Ini pakainya secukupnya saja. Sobek. Kita tambahin alpukat. Sayuran. Alpukat dan sayuran secukupnya, semaunya, maunya banyak atau sedikit. Ini ada 2 lapis tuh, tipis banget ya. Terus ditaruh atasnya. Ini salmon rasanya agak asin. Aku tambahin sedikit garam. Ini lada aku yang hitam sudah habis. Ini nggak setiap hari. Terus kita potong. Seperti ini nih. Selanjutnya kita masukkan bekalnya di box. Kita tambahin pisang. Ini pisangnya aku potong menjadi 2. Terus buah plum sudah. Biasanya bekalnya roti. Sudah. Sudah sampai. Sekarang jam 8:30 kurang 15 menit. Kita mau masuk ke sana. Akhirnya sudah divaksin. Lihat teman-teman. Ini dia. Dingin. Kita pulang. Skal du kjøre? Det blir veldig rart. Lupa, aku diantar sama suami. Padahal deket dari rumah loh, tapi itu suamiku mau ngantar. Nggak tahu ini suamiku itu kemana-mana siap ngantar. Nah, di vlog hari ini aku akan berbagi cerita tentang vaksin di Norwegia kepada teman-teman online dimanapun berada. Semoga vlog hari ini bermanfaat ya. Tadi pagi-pagi kita berangkat
sertifikat vaksin. Kalau di Indonesianya itu seperti di pasar gitu ya. Nah, ini vaksin yang kedua buat aku teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semua di sana sudah pada vaksin? Mungkin sudah selesai vaksinnya. Ini nggak tahu ini bakal yang terakhir vaksin atau ada yang ketiga. Yang pertama aku sudah share waktu lalu itu di YouTube dan ini yang kedua. Aku mendapatkan vaksin yang kedua sama yang ke satu itu sama. Aku mendapatkan Moderna. Di kota kami tinggal itu ada 2 vaksin, Moderna dan juga Pfizer. Kita nggak bisa milih teman-teman. Nggak tahu ya, soalnya aku ini ya, aku nggak tahu. Setahu aku nggak bisa milih. Jadi itu kita sudah disediakan sama pemerintah ini vaksin. Terus nanti kita ke sana langsung disuntik cus gitu. Di sana di tempat vaksin itu cepet banget, cuman 40 menit saja. Yang lama itu nunggu setelah disuntik itu kita nunggu 20 menit. Dan hari ini tuh belum ada reaksi teman-teman karena setelah vaksin selesai kita pulang terus aku bikin vlog. Jadi itu belum ada rasa cenut-cenut, ngantuk gitu belum ada. Yang pertama itu aku geliyeng ngantuk teman-teman, lemes gitu loh. Lemesnya nggak lemes tapi pengennya tidur. Dan di sini nut keras karena itu bikin vlognya itu sore. Jadi sudah sehari ya. Jadi sudah proses. Nah, sebelum kita pergi vaksin, kita dapat SMS dari pengurus vaksin di HP gitu. Terus kita ngisi formulir. Jadi itu SMS-nya nggak seperti kita ngirim SMS kepada teman. Kita harus masuk menggunakan ID seperti KTP. Di sana itu nanti dibaca-baca ya. Banyak banget di situ teman-teman. Jadi milih hari mana, hari A atau hari B gitu. Terus milih salah satu. Seminggu kemudian 6 hari setelah kita register gitu. Aku pilih hari ini gitu ya. Terus kita dapat jam ini juga sama. Sehari sebelum gitu sudah memastikan hari ini kamu harus datang. Kalau nggak bisa datang kamu langsung telepon gitu boleh teman-teman. Mungkin sakit terus nanti register lagi bisa. Di vlog aku ini hari ini tentang vaksin itu aku menceritakan di kota kami tinggal ya. Di kota kami tinggal itu 95% penduduknya mau divaksin. Iya gitu ya. Dan hari ini ada 6 orang positif Koronces karena setiap hari itu ada updating teman-teman. Jadi itu penduduknya tahu gimana. Nanti kalau ada rumah makan atau di kafe di situ ada terjangkiti gitu ya. Terus dikasih tahu siapa yang makan di rumah makan ini harus cek, harus gini, harus di rumah saja gitu. Penduduknya rata-rata nurut sama pengurus kota karena di satu negara itu banyak sekali kota kan dan setiap kota ada pengurusnya. Jadi itu yang ngurus di satu negara yang ngurus bukan bapak presiden. Apa itu bapak bupati gitu kan. Ngurus bupati nanti ada bawahan lagi gitu ya. Jadi itu satu kota itu banyak yang ngurus, saling nolong gitu ya. Kalau di sini nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada lurah gitu, nggak ada. Jadi itu ya seperti itulah yang ngurus kota gitu. Minggu ini di kota kami tinggal itu yang terjangkiti positif Koronces itu ada 25 orang. Di kota kami tinggal itu mendapatkan seminggu ini ya, kan setiap minggu itu kan beda-beda ya. Minggu ini satu grup, minggu ini satu grup gitu ya. Jadi minggu aku vaksin itu di kota kami itu mendapatkan 2.700 vaksin. Nah, dari tahun 2020 Maret tahun kemarin dan sampai sekarang di kota kami tinggal itu yang positif itu sekitar 600 lebih, kurang dari 700 orang. Hari ini kita masuk ke ruangan vaksin itu nomor 3 dulu, hampir yang terakhir. Hari ini sama yang pertama itu waktu vaksin itu beda ruangan dan juga beda dokter. Dulu ada 3 dan hari ini juga ada 3 teman-teman. Dan hari ini tuh lebih sakit. Dulu enggak lah, dulu gitu. Aku itu takut sama jarum, bener. Trauma sama jarum waktu ngambil darah itu kan jarumnya besar banget segini. Push! Disedot darahnya gitu. Aduh, ngeri banget. Jadi itu kayaknya trauma gitu. Dan yang pertama vaksin itu kecil banget. Jadi itu nggak sakit dan gentle banget. Yang hari ini, yang terakhir ini. Hai. Vaksin yang kedua ya? Iya. Cus! Push gitu langsung. Kayaknya mentok di balung gitu loh. Yang nyuntik itu 50-an ke atas yang pertama itu. Dan sekarang yang kedua itu seperti sudah 70-an ke atas. Energik, masih sehat. Masih cepet-cepet gitu. Hari ini di satu ruangan itu kan ada 14 orang. Kita nggak bisa milih kursi teman-teman, sudah dijadwal gitu. Yang pertama datang ya ini, yang kedua datang ini. Jadi satu baris gitu dipenuhin dulu. Barisnya nggak
ke sini, ke belakang, nggak ke kiri, ke kanan, nggak ke belakang, satu baris dulu gitu. Yang baris pertama nanti pulang duluan, karena yang pertama itu kan disuntik dulu, nunggu 20 menit keluar, nanti suntik. Jadi bergantian gitu, dan sama tempat. Waktu pertama kita juga ini tempat vaksin ini tempat bangunan nggak dipakai teman-teman, dulu dipakai untuk orang-orang kerja sama pemerintah seperti bupati atau sekolah belajar kursus gitu, dan terus dipindah ke bangunan yang baru. Jadi ini bangunan lama, dan ini bangunan terakhir dipakai itu untuk suaka dari luar negeri. Suaka waktu pertama datang itu ditampung di situ gitu, dan sekarang suakanya sudah dipindahkan ke rumah-rumah seperti kita ini. Dan juga papanya Aldo itu kemarin divaksin teman-teman, kemarin ini, jadi beda 1 hari saja. Itu ada tamu. Mari kita lanjut cerita tentang vaksin. Tadi ada tamu, jadi aku stop dulu cerita tentang vaksin di Norwegia. Tadi hari ini aku vaksin itu satu ruangan itu yang Asia 2 teman-teman aku, dan yang satu itu satunya itu nggak tahu dari mana, dari Thailand, Vietnam, atau dari Cina. Kalau aku pergi keluar gitu ya, ke toko atau ke tempat ramean gitu, nanti pasti ada orang tanya teman-teman. Yang lebih banyak tanya ke aku itu, kamu Thailand ya gitu. Yang kedua, kamu Filipina ya gitu. Belum pernah aku jalan-jalan makan ke warung, ke tempat rame-rame ditanya, kamu dari Indonesia ya gitu. Belum pernah. Karena di Norwegia itu dari Indonesia sedikit lebih banyak itu Thailand, Filipina, Cina. Banyak banget teman-teman. Ya, jadi itu satu ruangan vaksin itu beda-beda umur, enggak satu umur, satu grup sama umur, enggak campur aduk. Dan kita sudah cerita-cerita ini sudah 30 menit lebih aku ngomong. Ini belum cenut-cenut teman-teman, masih oke. Di sini enggak, di sini. Jadi itu ditanya gitu ya, yang hari ini enggak ditanya yang hari ini. Yang pertama itu sebelum kita disuntik itu dokternya bilang, tanya, yang disuntik yang mana? Jadi dibuka dulu hari ini. Mungkin yang sudah kedua jadi sudah tahu ya. Hari ini satu yang disuntik di sini, yang itu tadi yang mbak-mbak dari Asia itu. Akhirnya di keluarga kami semua sudah divaksin, alhamdulillah. Vaksin ini enggak menjamin 100% kita enggak kena koronces, enggak, tapi untuk menahan, untuk kekebalan tubuh gitu teman-teman, lebih baik divaksin, karena vaksin ini kita akan menjaga terutama keluarga ya, karena kita tiap hari sama keluarga, terus teman, karena anak-anak dari luar gitu kan, dari sekolah, dari mana, apalagi anak-anak remaja ya, terus tetangga, orang-orang yang kita temui di pasar atau di toko atau di mana-mana gitu. Jadi itu tubuh kita lebih kebal. Yang pertama dapat vaksin di keluarga kami itu mama sama papanya suami aku, karena beliau itu dulu dapat maksud aku positif koronces teman-teman. Yang pertama positif itu papanya suami itu waktu check up kesehatan di dokter, terus dokternya positif, terus nular ke papa mertua nular ke mama mertua. Alhamdulillah beberapa minggu kemudian divaksin, terus alhamdulillah sudah negatif, sekarang sudah sehat, alhamdulillah banget teman-teman. Ya Allah, aku sangat bersyukur banget melihat mertuaku sehat kembali, alhamdulillah banget aku. Terus aku yang terakhir, jadi itu aku sudah mendapatkan kartu vaksin yang sudah sah gitu, tapi kartunya itu nggak di kertas teman-teman, di aplikasi gitu. Jadi masuk register, dicek gitu. Jadi nanti mau keluar, mau kemana, ke tempat yang harus menunjukkan vaksin itu tinggal buka HP gitu. Seperti anakku main sepak bola, main handball, itu ada tempat-tempat tandingannya itu membutuhkan penjelasan tentang vaksin sudah full atau belum gitu. Kalau nggak ada full vaksin itu kita nggak bisa. Suamiku sudah penuh ya, aku belum gitu, aku nggak boleh ikut, walaupun itu anaknya. Jadi itu sangat penting juga vaksin, karena kita bisa kemana-mana gitu. Tapi walaupun aku sudah full, aku belum siap ke luar negeri teman-teman buat tahun ini, di rumah saja, karena di mana-mana negara banyak terjangkiti gitu ya. Masih ada koronces di sana. Jadi itu lebih baik aku menjaga
diriku, juga menjaga keluarga aku. Lebih baik aku di dalam negeri saja. Kita liburan di dalam negeri saja. Nggak tahu nanti tahun depan atau tahun depan mungkin pikiran akan berganti. Ini pertama kali pengalaman aku ngambil vaksin selama aku hidup di dunia ini, teman-teman. Bener, aku belum pernah vitamin C atau vitamin D disuntik. Atau mungkin untuk memutihkan badan gitu, aku pernah bilang hitam, jelek. Suaminya bule, kamu hitam, jelek gitu. Disuruh suntik putih biar serasi gitu. Orang itu aneh emang sih, di dalam dunia ini itu orang berbeda-beda ya. Ada A, ada B, ada C, ada C gitu. Satu kandungan saja beda. Padahal satu proses, satu bapak, satu ibu, satu di dalam kandungan, tapi anak-anaknya itu membesar beda-beda. Karena inilah kehidupan ya. Biarkan saja orang-orang yang mau ngoceh, biarkan saja. Mungkin dia kurang bahagia. Dan proses vaksin di Norwegia itu cepet banget, enak banget, gampang banget. Juga nggak perlu ngantri sampai panjang, nggak ada ngantri teman-teman. Kita datang, pertama datang, kedua datang, ini juga enak banget. Dan pertama aku dapat vaksin itu di SMS di HP. Semua penduduk di Norwegia itu dapat SMS, teman-teman, sebelum kita dapat vaksin. Kalau kita nggak dapat SMS, kita boleh mengajukan gitu. Itu kan ada di internet atau datang ke kantornya gitu. Mau pilih yang mana gitu. Terus kita datang ke tempat vaksin, ditanya di situ kan ada penjaganya mau datang gitu, nama, tanggal lahir gitu, nama lengkap gitu, terus nanti masuk ke ruangan, duduk nunggu, nanti susternya ngelapin, pertama suster ngelapin pakai nggak tahu apa itu, terus nanti dokternya nyuntik gitu, sudah selesai, nunggu 20 menit, terus kita pulang, sudah pulang juga nggak ngantri, nggak uyal-uyalan, karena sudah diproses, sudah begitu. Jadi itu satu grup kita, satu ruangan, selesai, pulang, nanti datang lagi. Jadi itu 1 hari full teman-teman, satu pulang gitu, enggak ada. Jadi itu kita datang ke tempat vaksin itu seperti kemana ya, sepi gitu. Orang cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi itu prosesnya itu register gitu. Jadi memudahkan kita untuk datang, jadi lebih nyaman, dan juga memudahkan yang kerja. Dan kata suami aku itu, vaksin Moderna ini vaksin yang paling bagus teman-teman. Aku nggak tahu, aku nurut saja yang dikasihkan ke aku, mana itu yang aku ambil. Aku sebagai penduduk Norwegia, kan aku tinggalnya di Norwegia ya, jadi aku nurut apa yang pemerintah anjurkan, itu demi kebaikan kita semua. Jadi kalau kita nurut, kita apa yang bagus untuk kita semua gitu, lebih memudahkan semua gitu ya. Juga ini demi kebaikan negara, juga keluarga kan ya. Yang paling penting itu teman-teman, kalau kita sehat, keluarga juga sehat. Kalau kita sehat, bisa kerja, happy, negara juga bisa bagus kan. Kalau penduduknya sehat, penduduknya kerja, penduduknya bahagia. Jadi kan nular ya, nular gitu kan, nular. Akhirnya negaranya menjadi penduduk yang ekonominya bagus karena kerjanya keras, karena penduduknya bahagia. Jadi negaranya menjadi bahagia kan. Nular gitu ya, seperti Koronces ini kan nular gitu. Vaksinnya juga gratis, yang pertama juga gratis, yang kedua juga gratis. Alhamdulillah, semoga semua ini cepat musnah ya teman-teman. Pandemi ini cepat musnah selamanya, nggak akan datang kembali. Waktu pandemi juga sebenarnya bisa pulang kampung, tapi itu prosesnya itu susah. Karantina di sini, karantina di sana. Jadi itu waktunya habis di jalan, belum nanti diginiin gitu. Jadi itu selama pandemi aku memutuskan aku nggak mau pulang kampung. Karena seperti ini ya, juga suami aku, kalau aku pulang kampung dia nggak seperti happy gitu loh, karena takut nanti kalau aku kena gitu. Karena Koronces ini gimana ya, ada yang kena Koronces sehat, ada yang kena Koronces langsung gini, ada yang sakit sampai lama. Jadi itu tergantung kekebalan tubuhnya gitu ya. Suami aku nggak melarang aku pulang kampung sewaktu pandemi gitu, tapi dia itu 50% gitu teman-teman. Dan anak aku nggak mengizinkan aku pulang kampung, takut kalau di jalan ada apa-apa gitu. Jadi lebih baik
aku di rumah saja. Akhirnya aku sudah selesai menceritakan tentang vaksin di Norwegia. Itu tadi cerita dari kota kami tinggal. Semoga bermanfaat dan nanti jika ada kekurangan nanti aku tulis, dan jika ada kesalahan tutur kata aku minta maaf. Kalau ada negatif silahkan dibuang, kalau ada positif silahkan ditonton, kalau nggak suka silahkan diabaikan, kalau suka silahkan ditonton sampai habis. Dan terima kasih sudah mensupport channel kita ini. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua have nice day dan take care, stay safe.